Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang vector agent. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai agent dari suatu matriks. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton tentang nilai agent, silahkan ditonton dulu video kita tentang nilai agent, baru setelah itu kita lanjutkan dengan vector agent supaya lebih paham. Simak penjelasan berikut ini tentang bagaimana menentukan basis untuk ruang agent. Vektor-vektor agent yang terkait dengan lambda adalah vektor-vektor tak nol di dalam ruang solusi lambda I dikurang AX sama dengan 0. Si X merupakan sebuah ruang solusi yang disebut dengan ruang agent dari matriks A. Jadi, X itu merupakan kumpulan dari vektor-vektor agent yang terkait dengan lambda pada suatu matriks A. Perhatikan contoh berikut. Tentukan basis-basis untuk ruang agent dari matriks A. 1, min 1, 1, 3. Nah, berarti kalau kita menentukan basis-basis dalam ruang agent, artinya kita menentukan vektor-vektor agent yang terkait dengan lambda atau nilai agent pada A. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar dan kita sudah menentukan nilai agent pada matriks A, yaitu 2. Berarti lambdanya adalah 2. Nah, lambda yang sama dengan 2, kita masukkan ke dalam persamaan lambda I dikurang AX sama dengan 0. Ini dia. Berarti kita ganti lambdanya dengan 2. I adalah identitas pada matriks 2 kali 2. Matriks seperti ini. Berarti nilainya adalah 1, 1, min 1 dikali dengan X1, X2. Karena di sini si X-nya merupakan sebuah ruang solusi. Karena di sini matriknya adalah matrik 2 kali 2, maka si X-nya ada 2, X1 dan X2. Untuk menentukan nilai X1 dan X2, kita cukup melakukan penyelesaiannya dengan OBE, operasi balis elementer, dengan matrik diperbesar seperti ini. Berarti kita lakukan OBE-nya, kita jumlahkan L1 ditambah L2, hasilnya adalah 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan negatif X2. Kita misalkan bahwa X2 itu adalah T, sembarang T, maka diperoleh X1-nya negatif T dan X2-nya adalah T. Kemudian si vektor agent dari X, vektor agent X dari matriks A ini adalah min 1, 1 dengan T-nya adalah variabel sembarang, sehingga vektor X, vektor agent yang terbentuk dari matriks A adalah min 1, 1. Perhatikan contoh yang kedua. Tentukan basis untuk ruang agent dari matriks D sama dengan 0, 0, negatif 2, 1, 2, 1, dan 1, 0, 3. Sebelum kita menentukan basis ruang agent atau vektor agentnya, kita harus tentukan dulu nilai-nilai agent yang terkait dengan matriks D. Nilai agent dari matriks D kita ambil dari persamaan karakteristiknya di sini. Determinan dari lambda I dikurang D harus sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai agentnya. Hasilnya adalah determinan dari matriks lambda 0, 2, negatif 1, lambda negatif 2, negatif 1, negatif 1, 0, lambda dikurangi 3. Untuk menentukan determinan dari matriks 3 kali 3 ini, kita bisa melakukan dengan ekspansi kofaktor pada kolom kedua. Hasilnya adalah
lambda dikurangi 2 dikali submatriks, tentukan determinan dari lambda 2 min 1 lambda dikurangi 3. Hasilnya adalah lambda dikurangi 2 lambda kuadrat dikurang 3 kali lambda ditambah 2. Seperti ini. Kemudian diperoleh bahwa lambda yang terbentuk atau nilai eigen pada matriks D adalah 2 dan 1. Nah, dari lambda yang diketahui ini, kita tentukan vektor-vektor eigennya. Nah, untuk lambdanya sama dengan 2, berarti di sini dengan menentukan vektor eigen dengan persamaan lambda I dikurang D, X sama dengan 0. Ini dia, setelah kita substitusikan lambdanya sama dengan 2, maka kita harus menentukan X1, X2, X3 dari matriks ini dengan OBE. Seperti ini. Kemudian kita jadikan negatif 1, ini menjadi 0, dengan OBE-nya adalah L1 ditambah 2L2, begitu juga dengan negatif 1 pada baris ketiganya kita jadikan 0, OBE-nya adalah L1 ditambah 2L3. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini kita peroleh bahwa 2X1 ditambah 2X3-nya sama dengan 0, maka X1 sama dengan negatif dari X3. Nah, di sini kita misalkan bahwa X3 itu sama dengan T, suatu variabel T, dan X2 kita misalkan suatu variabel sembarang S. Maka si vektor eigen dari matriks D kita itu adalah min T, S, dan S, karena X1-nya adalah negatif dari X3. Nah, yang ini kita jadikan seperti ini. Kita pisahkan antara variabel T dan variabel S-nya. Maka diperoleh vektor eigen dari D itu adalah untuk lambdanya sama dengan 2 adalah negatif 1, 0, 1, dan 0, 1, 0. Ini vektor eigen untuk lambda sama dengan 2. Sekarang kita akan menentukan untuk lambda sama dengan 1, vektor eigennya bagaimana. Untuk lambda sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan lambda I dikurang D sama dengan kali X sama dengan 0. Inilah bentuk lambdanya setelah disubstitusikan. Inilah bentuk matriksnya setelah lambdanya disubstitusikan ke persamaan ini. Dengan OBE, matriks diperbesar, kita lakukan OBE. Berarti kita menjadikan negatif 1 menjadi 0. OBE-nya adalah L1 ditambah L2, dan negatif 1 ini menjadi 0, OBE-nya adalah L1 ditambah L3, sehingga diperoleh di sini X1, untuk baris pertama X1 ditambah 2X3 sama dengan 0, dan negatif 1 X2 ditambah X3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X1-nya negatif 2X3 dan X2-nya sama dengan X3. Kita misalkan sebuah variabel sembarang untuk X3 adalah T. Berarti solusi atau vektor eigennya adalah negatif 2T, T, dan T. Maka diperoleh vektor eigennya di sini negatif 2, 1, dan 1. Jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan 1 adalah negatif 2, 1, dan 1. Sehingga basis ruang eigen untuk matriks D negatif 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan negatif 2, 1, 1. Inilah basis ruang eigen untuk matriks D. Kita tentukan dulu nilai eigen, kemudian vektor eigen, kita susun menjadi suatu basis ruang eigen.